You have to understand gimana Gen Alpha sama Gen Z berpikir. Kita nih membangun reputasi how mysterious we are. Sekarang gue punya anak cowok, yang paling gue takut adalah anakku jadi bajingan. Gue tidak mengajarkan anak gue gampang salim sama orang. Misal gue kurang ajar terhadap nyokapnya, lo bisa tidak menghormati gue atas itu, lo berhak loh. Kalau lo pakai kacamata bahwa anak lo pasti bandel dan lo harus kerasin dulu untuk bikin dia nggak bandel. See how you treat your daughter kan. She will never get a man better than you. Yeah. You better shape up and be a better gentleman for your daughter. Gue pengen tahu ya, Dian, what's your biggest challenge as a parent? Oh sekarang bayar uang sekolah. Itu boleh gue titipin anak gue sama Dian Sastro dan Mas Indra. Lu deh, gue titipin anak lu ke anak gue ke lu deh. Anak gue di Amerika tapi aja anak ada Kredit ya. Gimana laki lo? Gue titipin anak gue juga ke laki lo apa? ini lagi bikin sabar. Pokoknya Oke, ini kita lagi back again to our episode this time, tapi episode Januari berdua nih, double trouble. kenapa dong? Double cuan. Tapi kan kita tuh selalu opening selalu gitu-gitu aja, tapi sejak zaman AI ini kita perlu bantuan. Coba kita pengen tahu kalau AI Kalau yang AI bantuin kita bikin untuk opening this script ya. episode ya, karena episode ini spesial nih. Coba tolong AI, lo namanya siapa? Grok, Oke, Grok. Elon. Buatkan kita opening untuk episode podcast CS Talks hari ini kalau tamunya adalah Dian Sastrowardoyo dan juga Ringo Agus. Coba kira-kira selain udah bikin opening, kira-kira bisa nggak ngadirin sekalian orangnya? Wah, kalau itu magic tuh kalau bisa. Sekarang bisa gitu kan? Bisa, Bisa kalau ya? orang foto Tapi aja kan kita bisa nggak tahu terbang. orangnya bener apa enggak nih. Ini kita bikin aja. Anyway, welcome back Dian dan juga Ringo. Kayaknya mereka bingung. Itu Kita nunggu cue tuh nggak sih? Iya, apa sih? Katanya bingung. nggak perlu opening tuh, nggak perlu ada segue yang gimana. Oh gitu. Patah aja. Masuk aja. Oke baik. jawaban gue juga udah nanya AI gue udah. Iya. Ya. Iya. Gimana tuh? Nah, mau nanya apa? Zodiak? Lu nggak perlu. Zodiak lu Aquarius kan? Enak aja. Ih, kok enak aja? Leo. Oh, Leo. Leo. Cie Leo. Dian Maret kan ya? Pisces kan? Iya. Lu, you guys apa sih? Taurus Virgo. Virgo. Oke. Taurus Virgo. Penasaran deh, kalian pernah nanya nama kalian di AI? Kalau yang muncul apa biasanya? Pernah nggak Gua nanya nggak diri pernah sendiri lagi. gitu? Sama. Seru nggak tau. Should we? Mana? Coba Actually would be good. Let's do that. Gemini apa Gemini? Coba ya, kita coba ya. Gemini. Who is Dian Sastrowardoyo? Bentar, gue ngomong dulu. Hai Gemini, ceritain aku dong Dian Sastrowardoyo itu siapa sih? Dian Sastrowardoyo adalah aktris, model, produsen, sutradara, pembawa acara, dan penyanyi berkebangsaan Indonesia. Produsen apa? Produsen kentang. Produser kali Ini intinya. usaha telur Dan kali. penyanyi loh. Dan penyanyi juga penyanyi. masuk. Udah, berarti Iya. dia tahu semua Cuma udah. bikin Iya, kenapa memilih suara Gemini-nya laki-laki? Gue gak tau, gue pernah ngomong pakai bahasa Inggris, Gemini-nya tiba-tiba suaranya pakai kayak African American woman gitu. Oh, dia Jadi membuat agak-agak shounder semua- rhymes gitu. Oke. Dia semua ras di ini ya, Inclusivity. dikerahkan ya. Iya benar, inclusivity ya. Tapi keluar loh kalau kita lihat di teks ada gadis sampul. Dari gadis sampul awal karir sampai ada loh 96 Dian. Lu 30 tahun loh di tahun ini di Iya loh. 30 tahun karir ya? kan 96 kan? 96 kan? Kalau 30, ngitungnya 30. dari gadis sampul 96. Iya dong. Kan kita Ya. ceritanya ngitungnya dari 2000 aja, ada cek keluar gitu nggak ya? Betul, Nggak dong. Tapi kan Agak diskon lu tuh dikit gitu. Meletusnya tuh di 96. Tapi emang lo terkenal dari gadis sampul Meletus lah. sekali kali. Kalau misalnya di Jakarta sih belum meletus kok. Gadis sampul udah lah. Oh iya sih. Pemenang gadis sampul itu tahun berapa? 96. Oh wow. Wow. Oh enggak wow maksudnya bukan tuh kan kenapa arahnya gitu maksudnya itu Gue Wow, jadi ini lu boleh, bangga boleh, loh. boleh replay lagi nggak? Wow-nya kan biasa aja, nggak usah ada wow. konotasi apa itu gitu. ya harusnya ya. Iya, Wow. Iya ya, iya. Dan Oke. coba berapa banyak pemenang atau gadis sampul yang ikutan di 96 yang masih berkarir sepanjang lo? Coba name selain lu ya. Ersa Mayori. Ya, dulu Dia Ersa nggak Mayora kan 96. masih dia Dia even earlier. senior gue. Iya. Yang angkatan gue Angkatan lu deh. ada Jane Ellen tuh itu iparnya Denny Sumargo. Tapi dia udah Tapi nggak kan berkarir di nggak. situ, dia kayak kantoran sekarang. Terus siapa ya?
Adis tuh dia sekarang di Surabaya, dia sekarang kerjanya naik kuda, jadi ibu-ibu socialite naik kuda gitu. Enak sekali. Itunya seangkatan. Life goals ya. Seangkatan. Seangkatan finalis, tapi itu siapa lagi ya? Siapa Acut? Kayaknya di Medan ya, di Medan. Pokoknya gitu-gitu deh. Oke. Tapi semuanya adalah arahan Ari Tulang kan? Iya. Oh, berarti yang paling awet Ari Tulang sampai sekarang. Iya. bener. Iya. Dia lagi dia mungkin udah 50 tahun ya di industri ya. Iya. Dari Nggak usah pertama kita ya? sebut angkanya, mungkin lebih bijaksana sih. Enggak, menyebut angka ini adalah satu achievement karena masih bisa ada di industri ini bertahan, bahkan masih namanya tuh dianggap belum ada yang menggantikan. Iya. Ari Karena Tulang. nggak ada Dian Sastro kedua ya. Antara bersyukur sama malu ya. Enggak karena dong. Tua juga loh, Bo. Oh, you have to own it. Own it dong. Dan masih kelihatan ADC lah looknya nih. Aduh. Itu nggak berubah ya? Itu Iya. nggak berubah. Mungkin Youthful asik. Fountain of Youth nih. Fountain of Youth. Aduh. ada nggak? Ringo gimana? Ringo dari tahun 91. Iya 91 masih tinggal serumah sama mama dulu ya. Udah nggak apa-apa, buka aja. Lu tahu dia dulu lihat apa dulu? Gue kenal sama dia udah dari 2000 awal. Gue lihat dia di tontonan Katakan Cinta. Mungkin enggak. Apaan tuh Katakan Cinta? Enggak. Itu zaman Itu kita dulu MTV. Katakan Cinta tuh ada. Bukan MTV, bukan. TV. TV. Apa namanya? gitu. Pokoknya lo nembak-nembak. Iya. Iya, Bias oke. lo. Tapi boleh kita lupakan itu. Kita skip. Gue kenal Marian waktu itu di Jomblo. Marian Jomblo, bawa Jomblo. Jomblo dulu ke Melbourne, ke Melbourne. CL, ke Melbourne, katakan. iya. Ini bukan kata cinta. Bukan dong. Bukan. Katakan Iklan, kita. iklan. Boleh kita skip part Oh, ini. Lucu loh. Itu dia. Semua. Semua orang itu Belah harus tengah. melewati. Itu dia. Harusnya nggak belah tengah. Itu dia tadi. Iya. Dia dapetin peran jomblo tuh karena justru ini dulu kan. Ini tuh. Astaga, iya lagi. Ya, ini adalah. Saya boleh jelasin? Saya Boleh. Kita Semua- masih takjub. Semua orang tuh pernah muda dan bodoh. Dan iya, saya dulu mengikuti ini karena saya pikir dulu nggak ada yang nonton. Karena era itu tuh gue pikir anak kampus tuh cuma dengerin radio. Udah, Asik. tatapannya boleh kesini. Enggak, ini lebih seru. ketat banget Keren kelasnya, loh. Pak. Gimana sih? Era itu boleh kita skip. Udah. Ini anak Bandung. Muka lo kayak anak lo banget ya. Tapi anak lo bisa mirip ini loh nanti gede. Jangan dong, kasihan dong dia. Nah, ya udah nanti kita bahas Ya. nanti aja. Aku udah nggak mau jawab apa-apa. Udah. Gak apa-apa. Own it. Ini tahun berapa waktu itu tuh? Wah, ini 2001 kali ya, 2000. Oh, udah Ini 2000-an. Asik. Ini awal-awal. Ini Ganteng loh. Anjir. Ih, tatapannya. Ini maut ya. Iya gitu. Maut. Awal-awal ini tuh episode awal-awal sih Katakan Cinta. 2000-an awal berarti. Lo bukan Iya. episode 1. Enggak, episode 1 bukan gua. Pokoknya episode awal-awal. Mungkin 5 episode awal tuh. Tapi ini kontestan kan? Bukan. Jadi ini balik lagi jauh nih. Jadi gue pernah nemenin temen gue, dia bilang kalau gue temenin gue, teman sekampus. Gue ada cowok yang mau nyatain ke gue. Lah, terus ngapain gue ikut? Gimana? Ada cowok mau nyatain ke gue, terus temenin gue. Cewek apa cowok? Cewek, temen gue temen lo cewek. Temen gue cewek. Pikir temen lo cowok. Awalnya Inklusif Udah banget open ya dulu ya. Udah open minded gue ya. tahu dunia ini sudah terbuka Iya, sekarang iya, ya, iya. tapi cerita gue nggak ke Bahkan situ. 30 tahun yang lalu udah ya. Gue nggak ke situ. Sorry. Nah, nemenin dia ada cowok nyatain, tiba-tiba keluar lama kru TV ini. Oke. Terus gue, ini apa? Ini apa? Akhirnya ngejelasin, itu ada acara baru namanya Katakan Cinta. Oh gitu. Kita cari siapa lagi ya? Lu ada nggak yang mau lu deketin? Ya gue ada sih, tapi ya nggak di TV juga, thanksin ya. Di mana ceweknya? Di Jakarta. Belum ada tuh, kita Bandung Jakarta tuh. Udah dia aja nih. Berangkatlah naik kereta. Ya. Sebagai skenario. Nggak, ini bukan skenario dong. Ini bener-bener, ini nggak scripted. Ini beneran nyatain Zaman dan itu not masih, scripted. Enggak, reality ini show. jadi kita sempat pacaran 2 tahunan. Jadinya karena Siapa nih ceweknya? Di sini. Yang acara tadi. ini. Iya. Enggak, siapa Ya, tadi. namanya siapa itu? Jangan dong, nggak enak udah Siapa sama. tahu kan dia Semua orang punya sudah kehidupan berkeluarga. sendiri. Iya. Oke. I see. pisan. Udah yuk. Unyu. Jadi film saya itu sebentar lagi mau tayang. Udah itu nanti lagi. By the way. Tapi ngomong-ngomong soal rumah tangga lah, ini kan dua-duanya sudah berumah Oh, tangga. loncatnya jauh juga ya dari Jauh ya? Habis Rumah tadi tangga ya? nggak mau ditanyain soal Iya, yang iya, tadi. iya. Iya, Kita gimana? yang current aja lah Oke, gitu, oke. bukan yang sekarang aja gimana.
dengan istri Sabay. Baik, tadi Apa lagi kabar? jemput anak sekolah. Oh, gemes. Ya, ya. Baik, dia baik. Tadi sempat nganter bareng dan dia masih cinta Anak mati berarti sama suaminya sampai segitunya. Oh, sampai- waduh. masih cinta-cinta yang berlebihan lah kalau dari dia. gitu. Iya. Padahal lo nya udah mulai Biasa aja. Ya sayang, tapi sayangnya Gila, jadi kadar Sabay aja biasa lah. pusing gak sih lu? Kadar yang sama kayak orang mencintai istrinya kan biasa aja. Nah kalau Iya. dia kan kebetulan di Kalau atas dia lebih- berlebihan. Dia di atas Sabay rata-rata. nonton ini kayak gitu. Padahal kalau di rumah gitu kayak Ringo sini, iya sayang. Gitu. Oh enak aja, gengsi amat. Hihi. Tapi berarti Ringo yang tiap hari tipe yang nganterin anak ke sekolah? Ya kalau nggak ada apa-apa anterin. Oh, Kan oke. gua nggak punya driver, jadi antara gua Urus bini sendiri gua semua. berdua. Kalau misalnya dia lagi kenapa kamu dulu ya, soalnya nanti yang jemput aku boleh gitu. Oke. Gue tuh nggak bisa Jadi jemput dua-duanya gara-gara nyetir. acara ini. Tapi Sabay nyetir, lo nyetir, jadi juga. gantian. Iya dong, kalau pangku-pangkuan repot dong Bu. Gantian. Kalau pangku-pangkuan nambah. Ya kan maksudnya kan, dua-duanya nyetir, oh berarti kan ini harus, Iya. gantian ya. Ya, dua-duanya nyetir ya. Terus kedekatan sama anak siapa yang lebih dekat? Ringo sebagai Oh, bapak atau Sabay? Sabay ya. Karena kalau misalnya tidur tuh posisinya kan kasur kita tuh buat berempat gitu ya. Anak-anak Sabay itu di sini, nah gue tuh sendiri di sini nih, karena anak-anak cuma mau nempel sama ibunya. outcast. Iya. Terbuang. Terbuang Dan banget. di Di extra pinggir bed. banget gitu. Nah, mereka tuh nempel yang Kasurnya 2,5 meter nggak? kasurnya tuh 2 kasur dijadiin jadi satu. Oh gitu, lucu Ya, iya, banget. dua- Dan 2,5 atasnya meter pakai topper supaya nggak Nggak ada ininya ya. ada bisa dong, kan 2 kasur pakai topper daripada custom kan mahal ya. Tergantung dua kasurnya, satu kasurnya yang mana? King Topernya atau berarti single? custom. Custom, toppernya custom, jadi tutupin semua. Ini teknis pesen banget ya pertanyaannya. spraynya. Gue udah beneran pegang aja vendornya. Boleh gue kasih tahu aja nggak sih tempat customnya di mana? Pertanyaan ini tuh hadir karena sudah ada beberapa keluarga yang punya Kasur 2,5 custom. meter Iya. panjang. Dan keluarga itu tinggal di kamar yang sama. Oh iya. Anak 3, ibu Tapi kan sama King istri. emang udah 2 kan? 2 Wait, gua- meter. Berarti kalau lo 2 King, 2 kali King. 2,8. King tuh 2 kali 2. Waktu itu kali gue dua. pernah Iya, ditambahin 2 lagi meter. 1 Jadi single. 4,5 meter Itu sorry. Super King. 2,2 tuh Super Ini King. teknis banget sih. Oh ya itu. Gue boleh jelasin aja nggak? Bukan. Lu boleh pesen loh ke keju itu Oh ada. bisa ya. Wow, masuk. Tuh. Boleh juga nih Boleh, menang. bagus juga nih ternyata doi bintangnya. Tapi bener, gue tahu banget tuh. Jadi beberapa keluarga tuh emang lebih seneng tidurnya sama anak-anak ya. Iya. Iya, iya. Gue ngalamin itu dari anak gue bayi sampai anak gue SD ya. Pokoknya Satu gitu lah. tempat tidur. 10 tahun, 7 tahun, 8 tahun pertama tuh gitu. Oh gitu. Ini Tidur berempat nih bareng. jadi. Jadi udah double bed gitu ditambahin lagi. Iya, iya. Tapi itu dia makanya gue jadi penasaran, hah ada customized topper? Wah itu sebuah soalnya kerjaan gue Inovasi adalah gue ya? ambles di tengah itu. Oh, sakit dong kan Nggak enak, patahannya emang. gitu Gak enak sakit. sih Iya, emang. selalu. Apalagi kalau di hotel digabungin terus kita Iya, ketemu iya. di Itu tengah. udah. Iya, iya, iya. Aduh, apa sih ini? Custom topper, custom spraynya juga lebih gampang dong. Terus cara ngelepasin anaknya udah nggak tidur sama ibunya, mungkin Dian ada pengalaman. iya, Ini pasti banyak Oh, lu belum ibu-ibu ngalamin muda ya? nih. Belum. Kalau gua masih Ibu-ibu muda nih yang menyatu. pengen tahu. Waktu itu gue akhirnya kita memang pindah ke rumah baru di mana kita udah desainin si kamarnya si anak-anak ini Udah kamar yang cewek gimana. Jadi itu jadi motivasi buat mereka juga untuk bisa experience kamar dia fully gitu. Dimulai dari kayak tidur siang di kamar sendiri ya, tidur siang di kamar sendiri. Abis itu latihan lagi setiap malam mulai tidur di kamar sendiri, boleh tidur sama ayah bundanya pas lagi weekend gitu. Oh iya, dan sebut Jadi ini gitu. ya. Jadi hari sekolah sendiri, weekend bareng. Iya. Oh lucu. Sekarang Udah sendiri. full pisah, udah remaja. Sekarang atau kenapa masih sering aja ke rumah kamar Masa? gue. Jadi ya tapi mungkin kalau lagi ada yang sakit gitu, apalagi Pengen musim smuggle sakit gini, gitu ya. Iya, iya. pasti kesini. Karena kan mereka kalau bangun malam-malam tengah malam apa gitu pengen minum obat atau ada yang pusing atau batuk-batuk, yang dicari kan tetap ini Iya, ya. Jadi benar-benar. ya Pasti manja lah pasti ya. kita harus standby gitu. Indra kemana? Indra lo Indra suruh begini. sofa. Gitu. Ada juga di situ. Karena cuma saya juga kayak- begitu. Sama Indra ya. Mas Indra tuh kebetulan Hadir. idola gue. Sama. Iya, iya, iya. Tapi kalau gue lihat ya sebenarnya Dian kan kita juga kenal udah lama ya, udah tahu Dian dari anaknya masih kecil. Lo kan nggak terlalu expose anak kalau di yang public account ya. Kan private kan ada lah ya. Yang public kan you don't really expose gitu. Cuma kan Ringo ada aktivitas keluarga yang di-expose karena banyak endorse ya juga mungkin. Bukan. Karena anaknya juga senang ya ngeliat dirinya. Karena gue tuh suka motret. Gue tuh dulu iya, bener. dasarnya kenapa main Instagram. Instagram tuh jadi pengganti album foto gue, gitu. Terus kenapa di fotoin gue? Karena gue merasa nggak banyak orang yang lihat gitu loh. Karena apapun tadinya sosial media dari mulai zaman Friendster tuh tetap personal sekali buat gue. Nah jadinya
karena gue punya masa lalu yang fotonya jarang, beda sama Sabah yang foto kecilnya ada. Nah gue tuh suka motret dan objek favorit gue adalah anak bini gue, Iya, iya. gitu. Lihat interaksi mereka, gue foto. Itu pasti dia lengkap banget tuh dokumentasi keluarganya. Nah, kalau dibilang lengkap banget, ya yang udah pernah kita upload pasti nggak akan pernah hilang kan? Lo album-albumin nggak di Enggak. handphone lo? Ada semua tapi ya belum gue folderin, berantakan aja. Jadi kalau misalnya di Instagram, one day mereka mau lihat dan caption tuh sebagai message ke mereka juga. Nantinya bisa gue lihat jejak 10 tahun digital. lagi, jejak digital. Digital diary lo ya. Karena gue kalau gue merasa gue nggak mau, nah karena gue merasa gue siapa sih gitu kayak orang juga Gue nggak akan seneng peduli nih, juga gitu. Anaknya dia tuh kan masih pasrah-pasrah dan kooperatif aja. Anak gue lo komplain, Bo. Kayak, Bunda, if you gonna post my face, can you please at least have the decency of minta izin dulu sama yang punya muka? Mati Karena dong. udah ngerti. Dia udah paham banget konsep privacy and you are invading my privacy. Oh, wow. Keren banget. Tapi kan memang dari dulu memang lo nggak terlalu expose. Ada is there a reason why? Ada sih, tapi even in my private account aja yang isinya audiensnya adalah tante-tante gue dan mertua gue dan bla bla bla, itu dia tetap merasa di-invade privasinya kalau gue nggak izin dulu. Oke. Jadi gitulah, gue Jadi harus setiap mau ngepost, terutama boleh yang nggak perempuan, Isyana, gitu. boleh nggak? Kayaknya lama-lama udah nggak usah dipost gitu. Gue dibilangin gitu sama Indra, nanti lo kena marah lagi deh. Iya sih bener juga, yaudah deh. Tapi Sedih kalau gitu. misalkan Gue izin. Oke, tapi how do you ini? Bagaimana cara untuk apa ya membuat safe space untuk anak di saat situasi orang tuh kan Gimana ya? Jadi kan gue nanya nih, mungkin untuk respon Ini ada yang pertanyaan lo magnet ya. aja nggak sih yang tempel? iya jadi kayak Kayak lebih relax gitu. kan Tempel. nggak, maksudnya kan kalau lo kan mengekspos anak gitu, misalkan Dian tuh anaknya udah ngerti gitu, izin dulu dong gitu, tapi how you make a social media ini safe space buat anak lo gitu. Mungkin ini kan buat kita juga. Gue tuh lagi berdebat juga soalnya sama suami gue gitu, kayak nanti punya anak di expose atau enggak nih gitu. Gue pengen tahu nih. Pikirannya Karena belum. ini dua sisi yang berbeda. Jadi Dan I masing-masing just punya wanna- argumen yang menarik ya. Betul. Ya, gue nggak pernah kalau misalnya punya perencanaan sama Sabai apa gimana. Itu Nah, natural aja. Senormalnya orang baru punya anak dulu ya, baru punya anak dan happy gitu loh. Oke. Happy terus gue kebetulan kalau dulu tuh kalau motret kan pekerjaan gue bukan fotografer ya. Bukan Ringo Motret ya. Bukan, Ringo Jepret gitu, ringgojepret.com. Ringo Celepok enggak juga. Jadi pas ketika gue foto, gue senang hasil foto yang udah gue edit. Kalau gue fotografer kan biasanya mungkin buat buku atau Iya, apa. iya, iya. Nah, Instagram tuh adalah satu tempat yang dulu sama dan itu adalah tempat interaksi gue sama teman-teman dekat. Kalaupun ada followers lain, biasanya followers gue juga orang-orang yang ngobrolnya santai kok. Iya, Di gue tuh nggak ada terjadi yang Huru-hara gimana yang- huru-hara ngobrol apapun, lo DM gue banyak teman-teman dari followers yang juga jadi teman deket gue gitu. Terus kita Jadi bapak-bapak sejenis lo juga lah ya gitu. Oh, Ya. sejenis Lebih. Ringo. Bapak-bapak By the setuju. way, buat anak muda ini Instagram zaman dulu ya. Iya. I feel you, gue ngerti. Iya, Zaman iya. awal-awal kita buka Instagram kan It's gitu ya. basically We find community. community Nah, ya. Gue tuh tidak menjadikan walaupun memang ada kerja sama Instagram misal dengan brand apa segala macam, tapi emang awalnya terbentuknya karena seperti itu gitu loh. Karena seperti itu terus gue lakukan itu dari dulu, orang-orangnya juga tadinya masih kecil yang gue kenal aja dan sampai sekarang masih kayak gitu. Jadi gue nggak ngalamin Bahan kayak yang orang-orang signifikan lah ya. yang wah Brutal entah dari gitu. mana. Ingat gak dulu kan eksklusif ada di satu brand Iya, Instagram, tiba-tiba ada di semua brand, tiba-tiba makin rame pemakainya dan wah ada mulailah pelangsing pemutih itu komen-komennya. Sekarang malah udah nggak ada Makasih lagi. kakak masih. Oh ya, masih ada ya? Makasih Kak Luna pemutih. Bukan, sekarang bukan pemutih pelangsing lagi. Apa tuh? Kamu cantik banget, mau jadi agen nggak? Oh masa? apaan? Begitu sekarang? Iya nggak? Agen Bener apa? nggak? Asuransi Agen apa Bukan. Agen Nggak, jualan. atau mau jadi afiliatornya ini nggak gitu. Oh mungkin Atau gue bukan jualan. target pasarnya mereka ya. Iya, iya. Kayaknya sama orang ini percuma deh kalau gue belum sama dia jadi nggak nyampe itu di gue. Buzzernya nggak di gue Nah. gitu. I Gue see, tuh nanya sama anak gue justru, Iya. kenapa sih? Oh, gue nanya sama anak sinema gue, Oke. Ali Fikri, yang main jadi Anak sinema. Anak sinema. anak gue Iya, juga deh, iya. anak di film. Gue kenapa sih emangnya mereka tuh anak-anak ibu tuh paling nggak suka kalau ibu langsung posting-posting aja. What is the problem? Kenapa sih? Emang fotonya kurang bagus? Dia nanya ke Gue Ali. nanya sama si Ya, Ali, si Ali anak. bilang gini loh Bu, you have to understand gimana Gen Alpha sama Gen Z berpikir. Oke, gimana? Enlight me. Kita nih membangun reputasi coolness of our profile, of how mysterious we are
di profil kita masing-masing. Jadi yang kadang-kadang nggak kelihatan mukanya, tapi yang kelihatan adalah Kupingnya nonton konser doang. apa, tiba-tiba makan apa gitu kan, atau musik apa gitu. Jadi mereka tuh pengen dikenal sama apa yang mereka suka, not necessarily mereka pengen kelihatan mukanya. Tiba-tiba nyokap gue posting gitu aja, muka gue lagi gitu kan, kayaknya gugur saudara-saudara gitu. Jadi kayaknya segala macam reputasi kemisteriusan yang mereka udah bangun tuh kandas gitu loh. Karena tren di it's antara personal mereka branding. itu adalah mysterious. Sebuah I positioning see. di antara lanskap sosial mereka sendiri gitu Iya, loh. iya, Yang kita nggak ngerti apa-apaan kan. Apakah dia memposisikan diri jadi yang friendly, jadi yang misterius, jadi yang emo, jadi yang art banget atau musik banget atau sport banget, kita kan nggak tahu gitu. But how do you view it as a parent? Ya gue jadi baru teredukasi ya sama enlightenment dari si Ali ini. Oh, gue jadi sekarang gue baru ngerti how my kids think dan how I should respect that gitu. Oke. Gue harus belajar 6-7 dari Ali ini. Di Ohio. Wah, itu nggak Kalian tahu. membolehkan anak kalian main social media nggak? Gue sih belum pada umurnya. Berapa sih, sorry, Masih di bentar lagi yang satu 10, yang satu 5. Oke. Tapi yang 10 udah dikit-dikit lagi udah. Main handphonenya udah, tapi tetap dengan pengawasan selalu di sekitaran kita. Dia nggak bawa handphone itu sendiri. Iya, iya. Terus kalau sosial media punya sendiri sih belum. Gue belum. Oke. Dibikinin belum nggak gitu? Enggak. Akun mereka terus nanti Enggak, Mak, itu ini nanti aku hadiahin buat biar kamu. biar mereka sendiri nantinya kalau misalnya kita ngerasa udah cukup bisa ya silahkan, tapi sekarang gua nggak Iya, iya. buat Gue Kalau tuh, Dian? gue tuh tadinya tuh nahan banget karena kan gue nahan gadget, nahan akhirnya sosial media sampai akhirnya gue mulai lihat teman-temannya di sekolah tuh udah mulai punya dan mereka mulai berkomunikasi tuh lewat DM each other gitu-gitu. Dan akhirnya gue jadi nggak pengen mereka ngerasa left out. Jadi akhirnya mulai gue bikinin, tapi tadinya gue yang bikinin akunnya. Jadi gue juga login di handphone gue sehingga gue bisa monitor semuanya kan. Jadi semuanya aman nggak gitu-gitu. Dan yang pasti gue pastikan semuanya private. Jadi dia harus approve siapa yang bisa follow dia atau enggak gitu-gitu. Nggak tahu ya dia bikin sendiri juga. Masih bagus. Udah capek-capek, Gue udah SOP. capek-capek. Terus bikinnya tuh yang susah banget namanya, sampai kadang-kadang dia sendiri nggak ingat sama passwordnya, username-nya gitu. Masih bagus gue request follow di approve gitu deh. Ini anak yang pertama. Yang pertama sampai yang Pertama. kedua. Oh, dua-duanya. Lucu banget. Aduh, emang ya anak sekarang setuju nggak setuju? Setuju Tapi nggak ya setuju. begitulah keadaannya. Ngomong-ngomong setuju nggak setuju? Kita ada game segmen namanya Agree or Disagree. Jadi kita akan bacain Bridging-nya satu. bagus ya. Bridgingnya bagus, tiba-tiba Masuk, segmen. pokoknya masuk. Bagus loh. Serempet bajai, iya. Panjang loh ini. Panjang tuh. Tadi sapunya semuanya tuh. Kalau lagi nyetir tuh tadi tuh kayak lagi asik-asik Omongan puluhan menit kita tadi buat bridging ke sini doang. Gokil. Sebenarnya paling penting cuma segmen ini doang Iya, ya, iya. Agree or Tapi Disagree. ya terserah sih, setuju nggak setuju. Ya, Setuju nggak oke, setuju? good. Oke, Setuju. Oke, kita Oke, yang punya pertama. pertanyaan nih, beberapa pertanyaan. Agree or disagree, lebih baik orang tua keras di awal hidup anak daripada menyesal karena terlalu lembut. Oh, jadi ini antara Tough parenting di tough awal. parenting, apa tuh judulnya? Tiger Mom. Bukan, Nggak, ada tough- satu lagi. Tough parenting, good cop, bad cop apa? VOC. Kalau yang di Sama Indonesia sekarang viralnya VOC. Oh, Di VOC. US waktu itu terkenal buku itu loh, Tiger Moms. Iya, Tiger Moms gue tahu ya. Bethlehem with Iya, Tiger Bethlehem. Moms, ya. Bethlehem. Gue pribadi, bentar, tapi ada alasan masing-masing ya. Tapi ini pribadi ya, gue nggak membanding-bandingkan sama yang lain. Tapi kalau ini gue disagree kalau buat keluarga gue. So how do you do it then? Kalau gue tuh biasanya keras. Kita definisi dulu arti keras tuh apa ya? Kalau gue pribadi, orang beda-beda deh. Mainan means keras atau apa? Enggak. Level kerasnya juga Ya, beda-beda. marahin juga segimana. Pokoknya Dulu lu kenanya kerasnya yang mana? waktu gue kecil. Iya. Oh, Beda ya, era itu. Lebih keras lagi memang dari apa yang Fisik sih dulu ya, sih. ada sama nyokap pernah juga cubit apa segala Iya, macam. kayak gitu. Ya. Sekolah juga kan kadang-kadang. Kakak gue pernah dilempar sisir sampai gitu. benjol, sampai malu sendiri, ya pernah. Tapi maksudnya kalau gue disagree untuk ini karena gue semarah apapun gue, level keras gue misalnya sampai bentak, Biorka gitu. Biasanya kenapa gue keluarkan itu karena waktu itu dia lagi main di kolam renang sama adiknya. Kenapa sepanik dan sekeras itu? Karena itu bisa membahayakan adek lo. Adek lo bisa tenggelam. Nah, dan semarah-marahnya gue pasti ada ruang diskusi setelahnya. Nggak ada yang gue cuman marah doang tuh nggak ada. Nggak ada tanpa alasan. Nggak ada. Jadi kalau misalnya udah keras, udah ketika anaknya udah
sini kamu Dijelasin ngobrol. gitu. Kenapa Baba tadi sekeras itu? Karena tadi itu bahaya nak. Kalau misalnya adik kamu sampai tenggelam, kalau Baba telat sampai kalau nyelamatin tadi sama kamu, harusnya tanggung jawab di kamu. Jadi main di ban satu ban gitu. Adanya udah pengen keluar tapi dianya jadi kejebak gitu. Akhirnya gue agak keras. Pokoknya gue keras untuk sesuatu yang membahayakan lo atau Iya, ade lo iya, iya. di situ. Tapi Tidak selalu pernah tanpa ngobrol. alasan lah. Iya. Jadi ini situational ya. Iya. Kerasnya itu situational. Bisa dibilang gitu. Makanya definisi kerasnya apa? Kalau Iya. misalnya gue keras-keras banget sih, enggak sih. Gue Iya, iya. gue Nggak malah sampai yang lembek kamu malah. sini tak gitu. Enggak, itu enggak. Biasanya semuanya ngobrol. Iya, iya. Dari ngobrol kalau dia ngerasa nyesal, kalau dia salah, Tapi misalnya ada- dia nangis, iya. tapi ya tetap kita ngobrol. Gue nggak pernah suara tinggi, jarang. Jadi disagree ya kalau Ringo. Kalau Dian, agree or disagree? Gue mau bilang disagree enggak, dibilang Tengah-tengah. agree enggak. Soalnya gue ngeliatnya tuh lebih mundur lagi. Jadi lo pakai point of view-nya yang mana menurut gue gitu. Lo punya point of view prasangka baik apa prasangka buruk terhadap anak lo. Anak lo itu maksudnya beda banget kalau lo pakai kacamata bahwa anak lo pasti bandel dan lo harus kerasin dulu untuk bikin dia nggak bandel. Sementara ada juga prasangka atau point of view yang bisa ngeliat bahwa anak lo tuh pasti baik. Cuma kalau dia sampai jadi misbehaving atau kenapa, dia pasti lagi nggak happy atau protes yang dia nggak bisa komunikasiin, dan kita harus cari tahu solusinya. Kenapa ya? What is your problem? I'm trying to understand you. Do we wanna talk about it? Gitu loh. Jadi it's not about kerasin atau nggak kerasin, tapi gue sih lagi suka banget pakai, dan emang dari dulu ya, gue punya point of view bahwa anak itu semua terlahir baik. Tinggal kalau dia jadi nggak cocok sama situasi, sehingga kita jadi harus correcting dia, itu pasti berangkatnya dia nih ada perasaan apa yang nggak bisa dikomunikasiin ke kita gitu loh. Apakah dia frustasi, something is making him or her not happy di rumah, apa di sekolah, atau secara nutrisi atau apa Betul, gitu. betul. Tapi even babies ya, Iya, babies kan ya, belum ya. bisa Betul. ngomong, Belum bisa dan dia cuma bisa nangis oe-oe doang. If it's a Iya. cranky baby, mungkin nggak sih ada something yang kita nggak sadar nih, jangan-jangan dia tuh ada problem kesehatan, apa mungkin dia alergi yang dia nggak bisa, buat dia it's too painful aja, jadi dia cuma bisa komplain gitu. Tapi kan lu udah punya remaja nih, udah umur 14 tahun. Responnya apa kalau tanya gitu? Responnya untungnya karena gue selalu kasih ruang untuk dia keluarin keluh kesah dia tuh, apa sih aspirasi lo tuh apa, what do you feel, how that, dan dia selalu bisa punya ruang untuk ngasih tahu ke gue. Dia jadi sangat terbuka karena dia tahu kalau dia ngomong akan gue dengerin. Tapi biasanya itu lebih di gue sih, di ibu yang, atau kalau bapak-bapak kayaknya kalau dengerinnya tuh denger tapi 75%. Dengar kok, gue Iya, dengar. Keras. Gitu. Tapi Ada selective hearing gitu. Iya, iya. Dian sama Ringo punish and reward diterapin nggak? Kan kalau tadi kan sebenarnya keras gitu, misalkan kalau lagi salah ada punishment nih. Kalau misalkan lagi bukan baik ya, lagi mungkin berprestasi, behaving. Reward ada, biasa reward kayak misalnya sesimpel kamu main basket bagus, kamu minta apa gitu. Tapi kan beneran kita lihat bagus ya, kalah nggak apa-apa, yang penting kamu sungguh-sungguh gitu. Iya. Ngasih reward sih beberapa gue lakukan itu. Balik lagi sih, gue ngerasa gue sih nggak keras ya sama anak-anak, karena nggak perlu keras. Biasanya kalau gue pelan tapi tegas aja tuh didengerin gitu loh, kayak misalnya kayak biarkan bapak mau ngomong, dia tahu tuh artinya gue serius sekali gitu. Kalau udah kayak gitu, Duh, dia tipe tahu. yang gini yang lebih takut sih. Cerem. Iya, dia, Iya, karena kayaknya anaknya dia juga jadi bakal respect sama bapaknya gitu, untuk bisa terlalu respect untuk bisa disobeying iya gitu tapi loh. kan terlalu dini Iya ya sih. kita ngomong Iya, gitu iya. ya. Gue punya bapak kayak gitu juga kayak nggak enak hati nggak sih kalau lo mau Aduh, gue takut nih disobey. bapak gue Heeh. nih. Tapi ini terlalu dini, hei, anakku Iya, masih iya. kecil. Belum tahu ya, Ya, efek lingkungan ya. Gue kan Iya. selalu pelajarin terus setiap hari. Saat ini gue seperti itu, nanti gimana lagi setelah dia kenal Iya. dengan lingkungan yang bagaimana. Iya, iya. Kalau sekarang kayak, oh terakhir tuh gue pernah ini ketemu anak cewek gitu. Gimana biarkan di sekolah jahat? Kok jahat? Kenapa? Ya masa dia ngatain ini anak cewek gara-gara biasa anak cewek. Ayo masuk. Diem lu apa gitu. Kok gitu sih biarkan? Habis itu nggak biarkan. Tadi bapak dengar kayak gini kamu kayak gitu. Yang mana nggak kayak gitu? Yang bener kamu ini ngomong kayak gitu. Enggak lupa, nggak bisa biarkan. Bapak nggak mau punya anak pembuli. No, kamu harus ngomong minta maaf. Soalnya yang lain nggak peduli yang lain. Kamu harus minta maaf kayak gitu. Dari besoknya hanya sebatas itu, nggak pernah ada yang gue marahin sampai dia nggak bisa jawab, marah yang bentak-bentak sih nggak pernah. Iya, Itu iya. gue mau nyambung Ringo ya. Itu tuh kayak sebenarnya secara nggak langsung gue setuju juga, karena itu sebenarnya dia kayak lagi ngajarin empati ke anaknya kan. I mean like di zamannya AI kayak gini gitu loh. Justru yang paling di value kan dari manusia justru karena manusia tuh ada empati, dan
AI nggak punya gitu loh. Jadi gimana kita meng-celebrate empati, dan kita tuh berarti tujuan utama kita kan mau ngebesarin anak-anak yang punya empati yang besar. Tapi kita nggak akan bisa ngajarin empati ke anak kalau kitanya nggak punya empati sama anaknya gitu loh. If we fail to empathize with our kids, ya mereka juga nggak akan tumbuh jadi manusia yang punya empati gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya about punishment and reward, punish tuh kata-kata yang udah punya backstory atau in the back of your mind tuh udah punya bayangan kalau dia salah makanya perlu dipunish. Karena jangan kita nggak ngelihatnya tuh jangan dia salah atau benar, dia punya problem atau enggak gitu. Kalau dia punya problem mungkin kita bisa cariin solusinya gitu loh. So it's about cariin solusinya sih, how kita bisa empati sama dia, kenapa dia jadi punya problem ini in the first place gitu. Kalau reward, what do you reward your kids? Food. Ini biasa nggak dikasih makan. Nah, cuma kalau manis-manis gitu. Oh, oke. Cake, let's Treats get lah, some, sweet treats. Beli I see. kaset PS kalau pengen ini itu ada apapun yang dia pengen aja. Iya. Anak gue tuh lagi kita ajarin, yuk kita olahraga apa yuk gitu. Jadi every weekend tuh kalau misalnya dia udah good job les berenang, oh tadi bagus kamu formnya, oke, let's get an ice cream gitu. Oke. Reward untuk olahraga kan? Iya, gue juga kayak gitu anak gue, karena anak gue malas olahraga. Ya harus kasih reward. Oke, next, agree or disagree? Yes, anak wajib menghormati orang tua apapun yang terjadi terlepas dari bagaimana mereka dibesarkan. Nah ini Indonesia sekali ya. Jadi atau bisa aja budaya timur sekali ini. Ibaratnya kalau di barat kan mungkin ada, ya kalau orang tuanya abusive, salah, ya sebagai anak juga punya berhak untuk menentukan lah ibaratnya untuk how we treat gitu, Gue nggak lihat gitu. budaya barat budaya timurnya sih. Gue di mana-mana tuh keluarga tuh bahasanya universal sekali gitu. Di belahan mana, karena kayak Sabai juga kan, maksudnya bokapnya kan juga bukan dari sini gitu. Internasional ya, Bo. Iya, jadi gue melihat juga sama dan tetap hangat. Tapi kalau misalnya ini gue pribadi ya, untuk saat ini ya, anak gue kan sekarang ya masih gampang diatur. Kalau misalnya anak wajib menghormati, gue nggak menggunakan kata wajib sih, hormati gue ketika memang lu merasa perlu menghormati gue. Kalau lu tidak menghormati gue, berarti ada yang salah dari gue sampai lu tidak menghormati gue. Gue komunikatif itu gitu. Maksudnya gini, gue tentunya bukan orang tua yang sempurna, nggak ada orang tua yang sempurna, nggak ada anak juga yang sempurna gitu. Dan ketika misalnya kalau gue sekarang berusaha untuk jadi bapak yang benar-benar baik gitu, dalam perjalanannya kalau misalnya gue emang kurang ajar terhadap nyokap lo, gue kurang ajar terhadap lo, kalau lo misal gue kurang ajar terhadap nyokapnya, lo bisa tidak menghormati gue atas itu, lo berhak lo gitu. Jadi gue tidak, lo wajib menghormati gue apapun yang terjadi, gue tidak akan searogan itu untuk menyuruh anak gue wajib menghormati gue. Cukup kasih sesuatu yang seperlunya aja gitu. Kalau gue nggak minta, tapi sama semua orang sih gue nggak minta dihormati, begitupun ke anak gue nggak minta lo buat menghormati gue. Cukup rasain apa yang lo rasain gitu. Kalau misalnya ya, kan gue tuh takut banget terlihat berantem sama istri gue depan anak gue, gitu. Efeknya nanti kemana-mana kan. Kalau dia ngelihat bapaknya berantem sama ibunya, terus dia ngelihat ada, wah gue nggak setuju nih bokap gue misalnya berantem sama nyokap gue gini, kan nanti ada timbul di dia, gue nggak hormat dengan orang ini, cara memperlakukan orang ini terhadap perempuan misalnya. Nah, gue takut sekali gitu. Jadi karena gue maunya dihormati secara natural, secara alami, tidak menuntut dia. Jadi gue juga menjaga kelakuan gue di keluarga gue. Kalau gue tapi gitu. ini lo kan self awareness lo tinggi ya. Kan kalau mungkin orang tua zaman dulu tuh kan nggak tahu. Banyak banget loh yang kita dengar seumuran kita atau agak muda. Mereka padahal gedenya mungkin waktu kecil neglected, di-abuse, tidak di-support, tidak apa, cuma tetap harus hormat, harus ini, harus itu gitu. Padahal sebenarnya kayaknya kalau lo emang orangnya respectable, lo akan pasti otomatis dihormatin ya sih sama anak. Kalau lo punya, if you've earned it, cuma kan exactly. Maksudnya kalau lo orangnya juga lumayan proper and decent and cukup punya hormat yang cukup sama diri lo sendiri sehingga lo nggak misbehaving juga, bisa jadi contoh yang baik. Pasti itu automatically kan, you don't order this. Ini tuh cuma di order sama orang yang
lacking itu, Iya, betul. lacking self respect. Iya. Setuju. Question mark gitu, lu sampai harus mewajibkan itu berarti lu emang ada self doubt Iya, dong. iya. Emang kenapa? Karena Lu bikin salah apa? benar. Sampai lu kurang Iya. hormat sama diri lu sendiri, sampai harus dihormatin sama orang dulu supaya lu ngerasa oke-oke aja. Karena menurut gue juga mungkin nggak ada diajarin dari pendahulunya sih. Iya. Jadi yang bahasa yang dia tahu atau yang dia ketahui adalah oh dia harus hormat kepada orang tuanya, padahal orang tuanya neglect dia. Oh itu adalah cara yang benar. Bagaimanapun juga, oh he's my parent, she's my parents gitu. Dan akhirnya rantai itu diteruskan lagi ke generasi berikutnya gitu. It's a cycle. Kalau kita kan mungkin bisa bicara seperti itu adalah karena we are exposed to many things gitu. We are exposed to Books, examples, we are exposed to now We're mental exposed to health. Oprah, Yes, Dr. Phil. gitu. So many things that we are exposed, dan itu membuat kita jadi lebih kayak terbuka dan lebih sadar. Oh, mungkin sebenarnya yang benar tuh mungkin begini. Iya. Tapi banyak sih Iya, kayak iya. di luar sana juga yang sometimes they want to say something kayak nggak bisa begini tapi nggak berani karena gimana pun juga, dan bahkan juga banyak di ya berarah ke ajaran agama kan nggak boleh membantah orang tua gitu. Nah, gue tuh nggak ngelihat dari harus atau enggaknya, sebenarnya lebih karena ya gue pengennya gitu aja gitu. Iya. Yang gue takut tuh, iya anak gue kan nggak ada keuntungan. Enak kan punya anak cowok, enak kan punya anak cewek, kan semua sama aja. Kekhawatirannya tuh ada masing-masing. Sekarang gue punya anak cowok, yang paling gue takut adalah anak gue jadi bajingan, gitu loh. Cara penting sekali anak gue dua ini, gue penting banget bagaimana cara dia nanti memperlakukan perempuan itu loh. Menurut gue penting sekali. Kalau dia udah nggak Tapi ngehargain, kalau dia deket sama ibunya, bukannya dia otomatis akan lebih punya tergantung bagaimana cara Apa ya, bokapnya sense of memperlakukan respect pada ibunya. itu Bokapnya memperlakukan ibunya gimana gitu loh. Iya. Itu nurun sih biasanya. Iya. Oh, gue Dia bilang- ngeliat bapaknya. Gue bilang sama suami gue gini, Mas Indra, you see how you treat your daughter kan? Ya, tell you the truth, she will never get a man better Like than you. Iya, iya. Gue bilang, jadi kalau standar lo tinggi buat anak lo, you better shape up and be a better gentleman for your daughter. Karena anak lo gak akan dapetin yang lebih Iya. canggih dari Karena lo, dia jujur panutannya gitu. udah ada mentoknya standar dari segini situ, gitu. And then gitu. secara subconscious dia akan attract orang yang mirip-mirip Yang lo bisa lagi, treat dia kayak gitu. princess lagi gitu kan. So kalau lo kurang prinsesis anak lo prinsesin dari sekarang, gue bilang gitu. Langsung gandeng-gandengan. Langsung kan. Ya gitulah pokoknya anak sih gue belum, kan bukan gue masih kecil-kecil ya. Keinginan sih udah ada gitu. Jadi kalau hormati gue, enggak minta kayak gitu. Gue juga jarang dengan kamu gak sopan sama orang tua, enggak sih menurut gue semakin senang kalau dia ngomongnya makin sembarangan, berarti gue semakin akrab sama dia gitu. Berarti dia semakin Kan terbuka. Ya, ruang aman ya. Makanya gue tidak pernah membandingkan itu benar atau salah, cuman gue punya cara sendiri, yang lain keluarga yang lain juga punya kebijakannya masing-masing. Mungkin kalau ada keluarga lain main ke rumah gue misalnya ngelihat, kok ini anaknya kurang ajar ya. Nah buat gue tuh itu bukan kurang ajar, misalnya anak gue yang kecil kan masih 5 tahun nih, kadang-kadang kakinya bisa kesini gitu. Ya, menurut gue kayak nggak apa-apa gitu. Nambahin loh. Ringo juga, gue seneng banget dan ngerasa deket banget justru the moment anak gue udah mulai bisa ngekritik gue. Kayak bunda, why do you always post my face without my permission? Cuma kan dia bisa berani Iya, ngomong gitu sama gue, berarti kan dia ngobrol. kritik Berarti gue iya. kan. Iya. Dan Iya. oh berarti she trust me enough sehingga dia bisa open Bisa express minded itu. gitu. Yes. Kayak gitu. Gue tidak mengajarkan anak gue gampang salim sama orang gitu-gitu. Jadi kalau ketemu orang biasanya disalaman atau tos. Maksud gue bukan itu jelek, enggak. Cuman gue aja gitu loh. Keluarga gue kebetulan kayak gitu. Personal space ya. Iya, bukan ngomongin benar salah ya. Cuman maksud gue punya Personal cara. boundaries. Iya, punya cara sendiri aja sama anak yang bukan gue ngerasa ini yang paling benar, enggak. Semua punya gayanya masing-masing aja. Gue pengen tahu deh, Dian, what's your biggest challenge as a parent? Oh sekarang bayar uang sekolah. Itu semua orang. Ternyata sama aja sama Itu dia. semua orang ngalamin masuk kuliah kan anak lo. Iya. Bentar, anak gue berarti 3 tahun lagi nih daftar kuliah, dan itu kan kayak the biggest financial Biggest spending. nightmare ya buat kita tuh. Itu kayak our family tuh bertahun-tahun mungkin kerja keras nabung ya buat itu, untuk launching dia Iya, keluar sana dan ke dunia luas, dan jangan sampai failure to launch Bo, gitu ya. Gitu. Jangan sampai Matthew McConaughey ya, itu film Iya, zaman iya, dulu. iya. Iya. Dan Beside itu deh. Bisa Beside uang itu ya? sekolah. Beside uang Oke, selain secara uang sekolah juga gila, gue tuh punya ketakutan
kita tuh kayak belum sempat ngebekalin dia sama yang penting-penting. I mean, who knows kita tuh sampai kapan. I mean, gue dulu ditinggal bokap umur 13, lo 12, right? I mean like, and you never know when it happens, it happen. Ya, betul. Does happen. Kadang-kadang nggak ada tedeng aling-aling, nggak ada sakit apa, tiba-tiba when it happen, it's just not there anymore. Iya. Are you ready gitu loh? Kalau lo tiba-tiba amit-amit ya besok apa now gitu, lo udah sempat ngasih tahu semua yang dia perlu tahu gak sih? Yang mestinya dia taunya dari lo, the mother gitu. Kalau bapaknya which is suami gue ya itu urusan dia. Cuma yang within my responsibility kan apa yang gue pengen ajarin dia. Jadi perempuan, kamu tahu gak sih sebagai perempuan tuh kamu harus ini, never doubt yourself. Jangan, ngerti nggak lo? Jangan pakai ukuran orang lain untuk ngukur diri lo. Itu kan kayak wisdom yang I never knew that when I was growing up, and now that you know, at least kan lo bisa bekalin mereka gitu. Gue ada solusi sih buat itu. Lo harus bikin aibu. Cakep. Dari puluhan menit kita ngomong, sini juga. Itu banget gila. Gokil. Lo kalau jadi penyiar radio udah buruan iklan nih gitu. Panjangan nih. Gue pengen jadi produsernya aja. Gila nih. Gue punya solusi buat kalian berdua. Gue tadi baru ngasih hebat nih Luna udah punya solusi. Anaknya belum keluar. Aibu. Coba cerita. Coba Aibu nih apa sih? Langsung aibunya aja yang jelasin. Langsung Aibunya Aibu. nih apa? Jadi di film kita ini Esok Tanpa Ibu kan ada keluarga nih, dan ternyata does happen pada saat seorang anak ibunya sakit jatuh koma gitu loh. Padahal kan lo lagi dalam hari-hari yang masih perlu bimbingan nyokap segala macam, dan akhirnya dia dibantu sama temennya develop aplikasi yang namanya Aibu ini. Maksudnya untuk merekam dan memutar memori-memori terbaiknya ibu. Untuk apa? Untuk stimulasi otaknya ibu biar dia bangun. Ini ketakutan lo terjawab. Iya, bisa beneran, tuh. solusi ini. Agak beda sih, karena kalau si Ali ini kan bikin si Aibu ini sebenarnya buat bikin Aibunya yang koma bangun. Karena katanya orang kalau koma kan harus distimulasi otaknya kan. Karena otaknya masih responsif harusnya. Ya. Terus lama-lama bukan cuma buat bikin ibunya bangun, lama-lama kok dia juga enak curhat sama ini gitu. Jadi mungkin zaman sekarang juga orang banyak yang curhat sama AI ya. Gitu. Dia curhatnya sama AI version of the ibu. mother, Jadi version ibunya. Konflik keluarga, family. Bapaknya Drama. dari yang nggak Bapaknya gini setuju. diem aja. Nah, bapaknya lebih ke ini kan ada kepincangan di keluarga gitu. Terus jangan kan gitu ngehadapin pincang aja bapaknya tuh masih bingung. Kan apa-apa kalau gue ngandelin pengalaman pribadi gue ketika nyokap gue meninggal, bokap tuh bener-bener bingung. Biasanya diurusin soalnya. Sesimpel mesen galon tuh, Astaga. galon air minum ke siapa ya? Oh bener Gitu. lagi. Kebayang sih. Bayar Hal-hal listrik yang kan nomor bayar telepon yang mana. listrik gimana tuh? Justru yang simple-simple itu ya. Yang Jangan agak- bandingin zaman sekarang ya semua Iya, rekeningnya iya, ada, iya, tinggal buka aplikasi Tukang bank doang. kebun, Pak ini. Iya. Gitu. Kalau sekarang kan dulu tuh kan kemana ya pas nyokap nggak ada, itu hal yang nggak dipersiapin sama dia. Iya. Sama ketika ibu koma, bapak di film ini juga bingung. Udahnya bingung gimana cara ngadepin hidup ke depan yang tadinya biasa ada ibu, ngadepin anak remaja, cowok yang tadinya ngobrolnya biasa ada penengah, sekarang nggak ada. Makin ribet lagi gitu-gitu loh. Bapak sama anak Anak. agak kurang cocok. Iya, anak remaja cowok pula gitu, yang dan biasanya jadi anak penengahnya ibu. menolak cerita sama bapak, Iya. nyamannya sama ibu, ibunya sekarang lagi pincang, Dan lagi akhirnya cuma berdua nih. akhirnya cuma berdua, ribut lah, apalah bahasa cowok-cowok nih gitu ya, kaku, kayak gitu-gitu. Makanya deh. akhirnya kan di trailer ada tuh lo coba jangan pakai ini lagi, lo putusin tuh koneksinya kan, Aibu sama anaknya Ya, gitu. ini kan sesuatu yang baru buat bapaknya juga baru ya gitu. Belum, nggak usah ada yang baru deh, yang lama aja udah ngeribetin gue nih, lo tambahin lagi sama yang baru gitu-gitu loh. Dan secara paling gampang, tar dulu boleh nggak gitu. Karena Menarik mungkin sih. psikologisnya lagi kangen istrinya ya. Belum sempet sampai situ udah ribet aja semua, udah Iya, kangen. Gue malah bertanya-tanya, sempet nggak sih nih kangen sama istrinya gitu loh. Udah ribet sendiri Udah soalnya ribet hidupnya, sendiri, I see. Tapi rasa kasih sayangnya nih di film ini akan kelihatan beda ya antara ibu dan ayah kedekatannya ya. Jadi tuh kayaknya ayahnya tuh udah keenakan depending on istrinya untuk mengerti anaknya. Jadi nanti dia tinggal dapat laporan dari istrinya, ini loh si Cimo tuh lagi bete, abis putus
bagus gitu. Dapatnya headline aja dari istrinya, tapi dia sendiri cuma dapat laporan dari istrinya. Jadi dia nggak usah susah-susah nyari tahu, ngobrol Nggak sama perlu ada anaknya. pendekatan ke anaknya. Nggak perlu ada heart to heart, itu nggak usah. Oh, ini banyak yang relate nih kayaknya nih ya kalau nonton film ini. kehidupan nyata. Ini kalau nonton film ini pasti banyak yang relate. Gua tuh- nih, ha. Kayak sekretaris ya cenderung ya, bukan kayak Betul dah itu. Iya. Jadi kayak di kehidupan nyata banyak sih seorang Ada. bapak terlalu mengandalkan Banyak, istrinya. Oh gitu. Ada nggak Ngerasain- di lingkungan teman-teman yang kayak gitu? Jadi inspirasi Loh, di karakter. keluarga gue juga begitu. Begitu loh. Gue tuh terlalu mengandalkan istri gue sendiri gitu sampai standar lah Iya. gitu. Kunci mobil mana ya? Ini di depan kita gitu loh. Karena emang terbiasa aja dulu manggil dia. Nyarinya pakai mulut ya, Ya nggak pakai kalau gue mata. kan selalu refleksnya adalah Bin gitu loh, nama kecil dia kan Vincent dari bapaknya gitu, jadi Bin ini gitu. Dari dia tuh kayak gitu, emang enak gitu terlalu mengandalkan, Terlalu nyaman ya. nyaman dan kayak ada feeling dimanja. Gue nggak punya nyokap, jadi ada perasaan dimanja gitu tuh kayak nyaman. Gue tuh kemarin baru menengahi anak gue yang cowok lagi komplain sama gue karena kenapa sih ayah marahin aku tentang, tau nggak lo apa, anak cowok dapet, lo tahu kiting-kiting lembaran PR PS zaman dulu, maksudnya worksheet. PR pekerjaan rumah Pekerjaan sekolah ya lo, ini bukan sekolah nasional, Bo. Iya, Dulu gue ganti juga nggak ada. ada. Oh, sama PRPS namanya. Ya pokoknya gitu, worksheet gitu. Terus anak laki kan nggak rapi kan, jadi taruh di ransel, taruh lah uplok. Udah 6 bulan itu ternyata bentukannya tuh nggak kayak Udah apa? penuh banget. Udah buluk, udah bentukannya udah nggak satu lembar lagi, tapi udah keriting-keriting kayak jijai gitu. Abis dong dimarahin sama bapaknya. Nggak mau tahu, pokoknya itu harus rata semua dari yang awal sampai akhir. Satu semester itu harus kamu rapihin dari yang worksheet pertama sampai terakhir. Sementara banyak banget yang hilang, yang udah ada juga di online kan. Terus habis itu curhatnya ke gue lagi, I don't know why ayah is so angry. Padahal it's all online. Aku kayaknya ngapa-ngapain aja pasti salah deh. Iya, nanti aku omongin sama bapaknya. Nanti lain kali juga pakai map dong. Jadi cuma gara-gara nggak rapi aja tuh bisa brudul gitu loh si worksheet itu. Itu kan nunjukin kayak dia nggak peduli kan. Padahal dia sebenarnya peduli sama pelajarannya. Gitu loh, Bo. Anak laki. Aduh, masalah gue tuh, kalau gue tuh lagi kepikiran gitu, kemarin juga nih, gue tuh nggak tahu cara memotivasi anak gue, kayak olahraga, biar jago main basket. Kemarin tuh main basketnya tuh terlihat males-malesan gitu, lagi tanding gitu. Terus gue kayak, Lagi masalah hidup dan mati. iya, gue kayak, gue nggak main basket lagi, gimana caranya ya? Mau gue nggak main? Nggak main, ya main komplek aja gitu loh, bukan kayak dia tanding sama klub lain. Gue kayak, gimana ya caranya nyokapnya? Ini gimana caranya? Gue tuh nggak mau gara-gara lihat video dokumenternya Tiger Woods dan sama orang tuanya, dia jadi atlet yang edan banget tapi jiwanya rusak. Kan gue juga nggak mau kayak gitu ya. Nggak mau gue push terus biar lu berprestasi, tapi juga gimana ya cara hubungannya bikin jadi hancur gitu. Mungkin nggak suka kali olahraganya, harus cari yang dia suka. Dia suka orang kita tawarin Kecil berkali-kali. aja anaknya. Oh iya, mau keluar enggak suka basket. Tunjukin dong kalau misal sungguh-sungguh, tapi emang gue nggak punya caranya bikin anak pinter mau suka belajar gimana. Gue juga dulu nggak terlalu pinter, nggak terlalu rajin. Terus kayak jadi gue tuh selalu punya keyakinan ya kamu pasti lebih baik dari gue gitu. Sebetulnya lingkungannya sih. Iya ya. Lingkungan lingkungan teman-teman. Ini gue lagi kepikiran anak gue weekend ini mau dibawa ke rumah dia, biar lingkungannya beda, biar kena pengaruh dari dia sastro. Oh gitu. Dia nggak tahu lo mau ke rumah dia. Anak lu ke anak gue ke lu deh. Anak gue di Amerika tapi. Pikiran aja anak. Ada Kredit ya. Gimana laki lo? Gue titipin anak gue juga, laki lo apa? Ini lagi bikin, sabar. Pokoknya semuanya gue titipin lah yang bisa ngedidik anak gue. Tapi lingkungan, I think as parents there's only so much we can do. Tapi kalau you put them in the right environment yang bikin dia flourish, pasti akan berubah. Itu terjadi sama anak gue soalnya. Oh iya, dia gitu? cocok apa? Cocok cabornya atau teman-temannya apa guru coachnya? Cocok motivasinya. Setelah gue pindahin sekolah, rajin belajar, semuanya straight A. Harus jadi suka olahraga karena it's mandatory from school. Dan kalau enggak dia nilainya jadi nggak bagus gitu. Jadi beda banget motivasinya. Padahal gue I was not around gitu loh. Berarti tugas motivasi itu adalah tugas sekolah. Adalah sekolah yang bagus. Tolong sekolah anak saya berikan motivasi yang baik. Saya santai-santai dulu ya. Jadi ya there's a lot of ways lah. Tapi nggak semua memang tergantung sama orang tua menurut gue. Yang mungkin punya tante atau punya om ya kan, yang dia bisa look up. Misalnya dia nggak dengerin lo dan mungkin dia butuh male figure. Mungkin there's a respected uncle, respected auntie gitu. Respected uncle, tolong Om Ringo buat titip
musik ya. Syahya nama Isyana. musik doang boleh. Iya, I think you look elsewhere. If we cannot do it, then we look elsewhere. Menurut gue ya. It Nah, takes ini a juga village, terjadi exactly. di film. Sorry, saya kasar banget, nggak cocok jadi host. Kasar, terlalu kasar. Emang ada om siapa? Oh enggak, maksudnya Kalau di film? buat nyambungin ke film. Patah. Sebenarnya Film kita kan lagi ada bahas karakter film om yang gue nggak tahu. Iya. Enggak dong, lu produsernya lu pasti tahu. Jadi gimana, itu om jadi yang gimana? gitar-gitar sama lo di Dwi. By the way, kita sebenarnya pengen bahas sedikit lagi tentang filmnya, tapi kita ada game dulu nih sama kalian. Ada Oke? game lagi. Seru. Judulnya adalah Teller. Teller. Kita kan orangnya suka ngitung duit ya. Ini duit beneran. Nggak ada tulisannya kok, Ya Allah, ada alhamdulillah, tulisannya. TS Media, ya Allah, Satu-satu ya, satu-satu ya. Oke. Mainannya Boleh di bawah hard cash ya. Coba ditukar Oke. di Alfamart. Mainannya hard cash. Oh itu penglaris ya. Amin. Awal tahun nih, awal tahun. Kita penonton amin. Amin. Ya. Oke. Jadi kalian akan bermain game ini, akan dikasih waktu selama 3 menit untuk menghitung uang ini. Tapi kita akan kasih kalian distraksi. Distractionnya adalah we're gonna give you rapid fire questions sambil gokil. kalian ngitung. Oke. Ini sebuah ujian. Jumlahnya sama yang Nggak tahu. Oke. Nggak tahu, kita Jumlahnya nggak tahu. sama apa Ntar dulu nggak? nggak boleh. Oh iya. Oke, pertanyaan pertama. Oke, sambil ngitung ya, sambil Oke. ngitung. Boleh Dari mulai mulai sekarang? Dari Bentar. sekarang 3 menit. Oke. Sorry, pertanyaannya satu-satu apa? Dua-duanya jawab Oke, oke. cepet. Ya. Oke. Tar dulu, nggak boleh dihitung. Oke, yuk Udah? ini pertanyaannya dari Satu. 3, 2, 1. Satu. Oke, kerja sesuai passion atau yang penting stabil? Passion. Passion. Lebih takut telat atau lupa balas chat? Apa? Lupa balas chat. Lebih takut telat atau lupa balas chat? Lupa balas chat. Yang lebih takut jadi telat. Telat kan? Lebih takut telat. Oke. Iya. Apa kebiasaan kecil yang ingin kamu hilangkan tapi susah? Gak seperti rahasia. Jadi gue bingung Lagi ada WA aja lo ngomong bisa diketik kata yang bener dari lu. ini ada 1.000, ada 20.000, gue bikin 2.000. Oke, yuk. Apa Oke, tadi? apa kebiasaan kecil yang ingin kamu hilangkan tapi susah banget gitu loh? Scrolling, doom scrolling. Emang dari buang kecil? upil ke jalan. Oh kalau dari kecil Nggak lagi. Nggak ada kebiasaan. gua kejar. Waduh, ke jalan. Bentar. Kan di jalan, set di jendela, set gitu. Kalau gue upil. lebih hancur, Agak, tapi untuk itu sekarang pasti udah gak nyampe Apa? sekarang. Ada Upil. dikit. Astaga. Berarti lo suka gini ya dulu? Kan upil kan bahan alami ya, bukan Oke, plastik kan. next. Hal paling Ini berapa? Waktunya mau habis. Hal paling random apa yang bikin kamu senyum akhir-akhir ini? Gue lagi suka ketawa-ketawa sendiri baca bukunya Dewi Di karena yang petir kocak banget bodor banget. Elektra 1, Ringo? 2, 3. Apa? Hal paling random apa yang bikin kamu senyum akhir-akhir ini? Ada gua sama istri gua tapi jorok jangan. Astagfirullahaladzim. Karena lu nanyanya itu bener baru tadi pagi jadi kayak aduh. Astaga. Enggak. Tadi itu ya itu TMI. salah. Aduh, ini berapa lagi tadi? Bini gue tadi ya itu tuh banbin terus dia tuh suka yang gue selalu ketawa tuh adalah dia suka nunjukkan ini cium ini dulu. Kalau lo lama jawab dia ngitungnya cepet loh. Ya udah, tinggal 1 menit. 788. Wow. Nah, Udah habis waktunya. 20. Oh, belum, 1 menit lagi. Pertanyaan lagi. Nggak apa-apa, keep the number. Pertanyaan lagi tadi apa? kebohongan yang apa tadi? Kebohongan paling aman yang sering kamu pakai. Tadi meetingnya telah 746. Oke. Oke. Tadi dia Habis. berapa? 788. 88. 74. Emang sama jumlahnya? Gue Emang tadi sama jumlahnya? 746. Apa tadi pertanyaan terakhir? Kebohongan yang Kebohongan. paling aman yang sering dipakai. Untuk Apa Apapun. saja. Bentar udah on the way padahal masih di Oh enggak, itu tidak pernah. Saya tidak pernah telat ya kan. Bentar dulu kebohongan. Ini aku dapat diskon. Ini aku beli lagi sale gitu. Itu game harga full ya. Game siluman. Ini second, aku nggak beli baru, lebih murah. 746. Gue bilang 746 ya tadi. Bener nggak? 788. Berapa totalnya?
Gue pikir lo bilang enggak, ini air freshener air purifier, padahal sebenarnya itu Ada bukan gamer. PS. Jawabannya 7. Yeay, dia 788. Gue tahu tuh tadi ada yang ketinggalan tuh yang kok kenapa 746 ya, bahkan ujungnya juga salah ya. Oke, Ringo, kamu dapat hukuman. Pilih antara nomor 1 sampai 5. Oke. 4. Selfie bareng, posting di story Instagram. Yang nomor 4, nomor 4. Oh, Spill 3 hal terakhir yang ada di history YouTube. Kalau YouTube mah aman. YouTube. Enggak Wait. tahu juga kan, you don't know. Emang YouTube ada jorok-jorok? Enggak, kan enggak harus jorok. Iya juga YouTube nggak ada jorok-jorok dong. Kalau YouTube ada yang jorok-jorok tuh biasanya di wah. Browser ya. YouTube lihat terakhirnya apa ya? Oke. Ada yang terakhir ya di gua ya. Tiga hal. Ada kemarin tuh gue ngeliat ada mobil iCar V23 yang akan ngecek launching di mobil. Indonesia. BM. I see. Bukan BM, kemarin ada temen gue gawe di situ, dia ngasih tahu nih ada canggih-canggih, gue pengen lihat secanggih apa. Sih, gitu. Oke. Tiba-tiba bawa pulang gitu. Iya, itu. yang kedua? Yang kedua tuh Vince Carter ngedang. Oh, basket. Zaman Oke. dulu tuh di Dia udah nggak main loh. Iya, udah nggak main, tapi slam dunk-nya tuh gue inget banget waktu itu momennya lagi Edian, kebetulan lewat di Instagram potongannya, terus mau ngeliatin ke anak gue. Oke. Ini nih zaman dulu slam dunk-nya dan banget yang Ya, muter gitu. oke. Tuh, terus Ketiga? yang berikutnya adalah I Am Fish gameplay. Gara-gara kemarin anak gue minta apa? Minta game. Ada game namanya. Kamu mau game apa? I Am Fish. Nih, I Am Fish apa itu? Gua ada di lihat YouTube. Ada, pas cari di itunya nggak ada. Mungkin ini beda kali buat orang trial doang. Ada kok, ada itu. Terus Udah cukup tiga, udah nggak usah tiga. udah cukup udah. ada lagi nih yang menarik nih. Apa? Wush, hanya 44.000 iklan Suzuki Panther. Karena Zaman dulu banget. gue bingung kemarin tuh lagi ngomong apa gitu sama Gue random banget ya. ngomongin mesin diesel atau apa gitu. Terus kita Itu lagi lama banget. asli itu adalah algoritma 3 terakhir ya tadi ya. Iya, iya. YouTube ya. Udah. Ya. Emang lo Selesai. Dian apa, Dian? Dian apa? Kalau gue teta sleep music. Karena gue kadang-kadang kalau nggak bisa tidur enak pasang pakai musik biar teta. ketiduran. Itu Iya. jadi udah ada gelombangnya bikin ngantuk. Oke. Kedua goreng jumbo. Oke. Masuk Pak Eko. Agak Dari Oh, sorry. tidur ke makan. beda ya. Bentar, itu bukan tutorial masak kan? Enggak. Kan saya tahu cara Enggak, membuat cuma mie ternyata goreng ada yang itu. jumbo, gue baru tahu. Tutorial cara Ah, bikin. Dian Sastro Bentar. baru tahu. Apa? Maaf, gue nggak update, udah deh. Loh, mie goreng jumbo. Udah lama banget. Astagfirullahaladzim, harus banget di masa ini. Enggak, tapi maksudnya mie goreng jumbo. Ya kan, oh ada iklannya ini loh gitu. Oh, iklannya. Oh, berarti ada ya di toko gitu. Tapi tahu ada goreng jumbo Gue tahu ada mie sebelumnya. goreng. Tapi lo nggak tahu ada jumbo? Kalau ada varian yang ini dengan apa segala macam, oh baru ya gitu. Oh, variannya. Oh, jumbo. variannya. Jumbonya apa variannya? Jumbonya, varian jumbo itu kan sebuah varian dong. Kan ada yang biasa. Udah lama ya. banget, Di. Udah lama banget. Ya udah, paham. Gue emang kurang update, mohon maaf ya, Axton. Oke, yang ketiga. Ya udah untuk dikirimin ya kan. Terus yang ketiga adalah predictive history. Gue lagi suka banget nonton channel predictive history itu yang kuliahnya Profesor Jiang. Karena walaupun sangat informatif, tapi kalau lo lagi nggak bisa tidur, lo nonton itu 15 menit Langsung pasti tidur. gitu. Oke. Sorry. Oke, dari tadi kan kita ngomongin film tentang ibu ya. Iya, Sebenarnya iya, kan iya. judul filmnya adalah Esok Tanpa Ibu. Mungkin sebelum kalian promo, what is the message yang kalian pengen penonton dapat dari film ini? Gue sih pengennya message-nya adalah walaupun sekarang udah banyak kecanggihan teknologi, tetap yang paling penting itu kan sebenarnya bagaimana lo membina hubungan sama anggota keluarga masing-masing. Jadi please go back to that. Kunjungi lagi hubungan lo dengan ibu lo, dengan bapak lo, dengan siblings. Make this time yang kita punya menjadi sesuatu yang sangat bermakna. Make sure it's in real life. Iya, Yes. iya, bukan Oke. Kalau dari gua ini kayak tamparan bapak-bapak aja sih. Kalau setelah gua nonton filmnya, terus apa yang terjadi sama gua ngeliat bokap gua waktu kehilangan nyokap, kayaknya coba ditanya sama diri sendiri buat bapak-bapak, bener nggak sih lo terlalu mengandalkan istri lo gitu? Kita kan nggak mau berpikiran kalau istri kita tidak ada, bahkan Mengangguk pelan di belakang. nggak pernah mau kepikiran itu sama sekali gitu. Tapi kalau itu terjadi, kalau itu beneran, atau istri lo harus kerja keluar kota, let's say 6 bulan, Sama ya. apa aja yang lo bingungin, lo ngadep anak bingung nggak, lo ngadepin anak bingung nggak, nyiapin makanannya bingung nggak, nyiapin yang tadinya bekal sekolah bingung nggak? Gue iya, nah itu tuh banyak bertanya tuh gitu loh. Harusnya kalau gue sih ngerasa
harusnya kalau gue mau mendukung istri gue untuk supaya bebas untuk ngapain aja apapun yang dia mau kejar segala macam, harusnya gue juga bisa melakukan apapun yang dia lakukan. Tapi ternyata iya banyak yang nggak bisa gue lakuin. Gitu. Oke. Boleh Kapan kali sih tayangnya? nih promo ke teman setia kapan Iya, tayang kapan- di mana? kapan kita- Nggak lama kok. 22 Januari. Wih. Niatnya tuh Di merendah ya, bioskop. promo tapi merendah. Nggak lama kok, nggak lama lagi. 22 Januari di bioskop. Jangan nonton sendiri-sendiri gitulah, gitu aja Cocok ya buat bawa teman-teman, anak, keluarga, anak gitu. Nenek, kakek, ninen semua. Kalau emang anak kos mungkin iya silakan sendiri ajak temen kosannya, nonton rame-rame lah ya. Iya. Gitu. Tapi Cucu kalau- ponakan segala Bener. macam. Mungkin buat teman setia, sensasi apa sih yang bakal didapat setelah nonton ini? Kadang-kadang kan kalau kita nonton ke bioskop gitu kan, anak-anak zaman sekarang tuh pengen dapat sensasi kayak kalau nonton horor Ya. tuh pengen takut banget gitu. Dari Kalau gue nonton- ya? Dari lo ya. Ini film melibatkan teknologi karena kita ngomongin AI, AIBU. Walaupun waktu itu film ini dibuat AI itu belum seperti sekarang, belum seperti secanggih sekarang. Film ini udah dibuat duluan dari waktu pandemi. Waktu itu belum ada ChatGPT loh kalau nggak salah. Iya. Nah, terus sama yang lain-lain itu belum ada. Nah udah gitu film ini ternyata pas gue lihat adalah teknologi yang digunakan, CGI yang digunakan di film ini adalah teknologi yang menyenangkan semua untuk dilihat. Ketika hasilnya gue lihat waktu itu sempat diputar di Busan, udah gitu pas ngelihat bersama penonton-penonton yang lain, ternyata bahasa keluarga itu se-relate itu buat semua orang yang ada di dunia gitu. Makanya gue tuh susah sekali membandingkan adalah budaya timur, budaya barat. Menurut gue budaya keluarga tuh semuanya sama gitu loh. Rasanya sama. Rasanya sama. Ini bapak-bapak tuh begitu, ibu-ibu tuh begitu, anak remaja begitu. Ini tuh sama. Bukan berarti film ini juga sama seperti film keluarga lain, tentu tidak gitu. Ada sesuatu apa ya kalau buat anak muda rasain sendiri, ini adalah film yang menceritakan tentang masa depan yang sangat dekat. Bukan berarti masa depan yang mobil terbang-terbang ya. Tapi masa depan tetap lebih masa depan dari sekarang tapi sangat dekat. Amin. Semoga laris manis, guys. Jangan lupa nonton, jangan nonton bajakan. Kok jangan nonton bajakan? Jangan nonton bajakan dong. Iya, Iya benar seperti juga sih. Loh, benar kan? Iya benar juga. Nonton Bener bioskop. juga sih. Ada loh kan Pasti yang ada suka upload-upload kan. Pokoknya kalau nonton pasti rasanya anget deh. Anget Gitu, ya. heartwarming ya, heartwarming banget. Benar-benar Ya. dan cocok buat ngajak keluarga, sahabat juga ya. Mungkin yang tadinya nggak dekat dengan keluarga, setelah ini mungkin bisa jadi ada renungan dan Bahan diskusi Bahan sih. diskusi. Ya. Oke. Oke. Buat teman setia jangan lupa ya 22 Januari ini tayang serentak seluruh Indonesia. Serentak, Akan ada di luar mungkin nanti. Mungkin nanti pertanyaan bagus. mungkin akan ada di neighboring countries, tapi kita fokus ke pasar Indonesia Iya. dulu. Jadi kan soalnya yang nonton teman setia ada yang di Malaysia, Brunei, Jepang gitu. Ya udah kesini aja tanggal 22, terbang aja deh gitu. Anyway, good luck. Semoga Thank laris you. semuanya Thank you lancar. so much for coming. Thank you for sharing by the way. Terima About kasih all your juga. perspectives. Seru banget obrolan kita hari ini dan mudah-mudahan teman-teman juga seru dengerinnya, banyak insights, banyak belajar juga. So, thank you for watching. See you next episode. See you. Bye. Dadah.